Awal kisah seperti di ending season sebelumnya di mana saat ini Gi-hun yang dihubungi oleh frontman mengurungkan niatnya untuk memulai hidup baru karena Gi-hun bertekad ingin menghentikan permainan biadab yang sudah merenggut banyak nyawa yang sampai saat ini terus diselenggarakan. Dalam sebuah toilet, Gi-hun mengingat kalau masih ada chip yang terpasang di balik telinganya. Dia terpaksa mengeluarkan chip itu meski Gi-hun sangat kesakitan. Sementara di tempat lain terlihat Junho baru sadar dari komanya setelah jatuh dari tebing akibat ditembak oleh kakaknya sendiri yaitu si frontman. Pada waktu itu Junho ketahuan menyusup ke tempat permainan di mana si frontman terpaksa harus melenyapkan adiknya sendiri mengingat tempat tersebut adalah tempat rahasia. Dua tahun kemudian, Junho yang dulunya detektif kini ditugaskan menjadi petugas lalu lintas di mana dia cukup menikmatinya dan terlihat ketika dia menolak ajakan mantan atasannya untuk kembali lagi ke bagian kriminal. Walaupun mantan atasannya itu memaksa, Junho teguh pada pendiriannya untuk tetap menjadi polantas setelah kasus penembakannya ditutup sebab tidak adanya bukti. Tak ada satupun pihak yang mempercayai tentang permainan yang sudah banyak memakan korban tersebut. 양파는 안 뿌리고 단무지만 뿌렸다. 그죠? 헬멧 착용. 그냥 사진으로 딱딱 찍어서 보여주니까 범인들이 아주 꼼짝을 못하네요. 도망가는 물로 불길을 잡고 평생 은인으로 모시겠습니다. 예. Suatu malam terlihat sepasang kekasih hendak memasuki sebuah hotel, namun pintu hotel tersebut malah dikunci dan tak ada seorang pun yang membukakan pintunya. Di dalam hotel tersebut terlihat Gi-hun sedang memperhatikan layar dari kamera CCTV yang ternyata Gi-hun sudah membeli hotel tersebut untuk dijadikan sebuah markas. Tak lama kemudian Gi-hun kembali mendengar bunyi bel dan itu adalah bos Kim si rentenir yang sudah menjadi rekan setelah Gi-hun melunasi hutang-hutangnya. Kini dia menyewa bos Kim untuk menemukan si pria berjas dengan membawa koper atau si perekrut yang dahulu menawarkan Gi-hun untuk mengikuti permainan Squid Game. Di mana Gi-hun percaya jika si pria berjas akan kembali merekrut orang-orang yang putus asa untuk mengikuti permainannya. Akan tetapi, setelah 2 tahun mencari, mereka tidak berhasil menemukan si pria berjas tersebut. Namun sampai saat ini Gi-hun masih sangat yakin jika si pria berjas akan muncul kembali. Dia rela mengeluarkan banyak uang agar Pak Kim menambah timnya untuk mencari si pria tersebut di setiap stasiun dalam waktu bersamaan. Jika dengan cara ini tidak membuahkan hasil, maka Gi-hun memutuskan untuk berhenti mencarinya. Akan tetapi jika Pak Kim berhasil menemukannya, maka akan diberikan bonus 1 miliar won. 내일부터 불들 마시지 말고 일찍도 들어가자. 일거리까지 준 덕분에 성공 보수로 10억을 더 준단다. Selain Gi-hun, ternyata Junho bersama nelayan yang dulu menyelamatkannya, kita sebut saja Kapten Jae-kang, berusaha mencari pulau tempat di mana Junho ditembak oleh kakaknya sendiri. Namun sampai saat ini pulau tersebut masih menjadi misteri hingga Kapten Jae-kang pun sudah putus asa jika pulau yang dicari tidak akan pernah ditemukan. 항상 감사하게 생각하고 있어요. 좋다. 그 게임하는 섬은 둘째로 치고 방행사가 총 맞고 떨어진 섬도 기억을 못하는데 거길 어떻게 찾아? 제 목숨 구해주신 것도 그렇고. 같이 오징어나 잡자. Sebelum memulai tugas, Kim menjelaskan pada para anak buahnya kalau mereka harus menemukan seorang pria berjas dengan ciri-ciri yang mereka lihat saat ini. Untuk mengetahui si pria yang dimaksud, Kim meminta anak buahnya agar memeriksa koper yang dibawa si pria berjas karena dalam kopernya terdapat alat permainan dakji dan uang yang sangat banyak. Selain itu, jika di stasiun melihat pria berjas sedang bermain dakji dengan orang yang terlihat lusuh, si pria berjas akan menamparnya jika menang dalam permainan. Dan yang paling harus diperhatikan setelah itu, si pria berjas akan memberikan sebuah kartu undangan.
Sementara di tempat lain, Gi-hun sudah bersiap di dalam mobilnya untuk menunggu informasi. Di sana tampak jelas beberapa anak buah Kim telah mengirim Gi-hun laporan kalau mereka sudah berada di stasiun. Namun sampai saat ini belum ada informasi yang memuaskan. Hingga di suatu momen saat Kim dan Tae-sik anak buahnya lagi beristirahat, mereka melihat dua orang yang sedang bermain dakji sesuai dengan ciri-ciri yang Gi-hun jelaskan. Tak ingin membuang waktu, Kim pun langsung menelpon Gi-hun menjelaskan kalau orang yang dia cari ada di hadapan mereka. Gi-hun pun segera meluncur dan meminta Kim agar mengikutinya terlebih dulu. Sementara si pria yang tadi diberi kartu undangan Squid Game dihubungi oleh pacarnya yang bernama Junhee, dan tanpa diduga, Junhee juga mendapatkan kartu undangan yang sama dari Squid Game. Di sisi lain, akibat Gi-hun rusuhan, dia tidak kontrol dengan kecepatan mobilnya yang menyebabkan diberhentikan oleh dua orang polantas yang salah satunya adalah Junho. Teman Junho pun menghampiri mobil Gi-hun untuk memberi peringatan dan surat tilang. Gi-hun yang tak banyak bicara menerima semua kesalahannya dan langsung pergi begitu saja, hingga membuat Junho merasa heran dan curiga. Lantas dia pun meminta data-data si pengendara tersebut, di mana ketika Junho membaca nama si pemilik SIM adalah Gi-hun, Junho teringat kalau Gi-hun adalah peserta Squid Game yang berhasil pulang yang pernah ia temui untuk dimintai informasi. Namun saat itu Gi-hun menolak. Untuk memastikannya, di kantor Junho langsung memeriksa biodata lengkap si pemilik SIM dan benar saja itu adalah Gi-hun yang dia maksud. Untuk menemukan keberadaan Gi-hun saat ini, Junho melacak nomor mobil yang digunakan Gi-hun dan ternyata itu adalah mobil rentalan. Singkat cerita, setibanya Junho di tempat rental mobil, Junho mendapat informasi kalau si penyewa mobil yaitu pemilik tempat yang bernama Sunshine dan diketahui tempat tersebut adalah markas milik kelompok Kim. Di tempat lain, Kim dan anak buahnya yang terlalu lama menunggu kedatangan Gi-hun sepakat untuk menangkap si pria berjas tersebut dengan alasan mereka takut kehilangannya dan 1 miliar won yang sudah di depan mata akan raib, hingga mereka yang terlihat percaya diri pun tak lama kemudian Gi-hun baru tiba sesuai share lokasi yang terakhir dikirimkan oleh Kim. Namun Gi-hun tidak melihat mereka dan dia mulai curiga ketika ponsel Kim yang ia hubungi menjadi tidak aktif. Tanpa Gi-hun sadari, si pria berjas sedang mengawasinya dari atas gedung. Gi-hun pun semakin yakin kalau Kim dan Tae-sik sedang dalam bahaya setelah melihat noda darah di sekitar lokasi. Beberapa jam kemudian, Tae-sik dan bosnya Kim tersadar dalam keadaan sudah terikat di suatu tempat. Lalu, si pria berjas menyuruh mereka untuk bermain kertas gunting batu menggunakan kedua tangan mereka, di mana yang kalah akan ditembak dengan sebuah pistol yang diisi hanya dengan 1 peluru saja, dan yang menang maka dia yang akan selamat. 가위바위보. Tidak ada pilihan lain lagi bagi Kim dan Tae-sik. Mereka terpaksa menuruti perintahnya, di mana ketegangan mulai terasa ketika pistol sudah menempel di kepala yang kalah. Namun setelah beberapa kali bermain, mereka masih beruntung karena pelurunya tak kunjung meletus. Hingga membuat si pria berjas mulai bosan, lantas dia membalikan keadaan, di mana pistol yang awalnya hanya berisi 1 peluru dan 5 silinder yang kosong, kini hanya 1 silinder yang kosong dan berisi 5 peluru. Jelas kemungkinan untuk selamatnya sangat tipis sekali. Dan disinilah harapan hidup bos Kim mulai dipertaruhkan karena kalah dalam permainan oleh anak buahnya sendiri, di mana hidup dan matinya bisa dikatakan 1:5. 자, 그럼 다시 시작하겠습니다. 가위바위보! 하나 빼기! 가위바위보. 가위바위보! 아이고, 하나를 못 빼셨네요. 실격입니다.
Di sisi lain, Junho diam-diam menyelinap masuk ke markas kelompok Kim dan di sanalah Junho menemukan kalau sepertinya Kim dan para anak buahnya sedang mencari si pria berjas. Dia pun semakin yakin jika semua ini pasti berkaitan dengan Gi-hun. Tapi tiba-tiba anak buah Kim datang untuk mengambil senjata guna mencari bosnya yang dinyatakan hilang karena selama ini tidak bisa dihubungi oleh siapapun. Junho yang tidak diketahui keberadaannya sampai si anak buah pergi, dia kembali mencari petunjuk dan menemukan sebuah amplop dengan tulisan Gi-hun yang berisi dokumen kepemilikan hotel bernama Hotel Pink. Kembali ke Gi-hun yang baru tiba di kamarnya, cukup dibuat kaget oleh sosok si pria berjas yang sudah ada di tempat itu. Si pria berjas sangat menyayangkan jika Gi-hun menyia-nyiakan kesempatan untuk memulai hidup baru dan dia penasaran apa tujuan Gi-hun mencari dirinya. Gi-hun yang terlihat tidak takut mengatakan jika dia hanya ingin bertemu dengan si frontman untuk menyampaikan secara langsung rasa terima kasih karena sudah memberinya hadiah sebesar 45 miliar won. Si pria berjas yang tahu itu hanya alasan saja mencoba menantang Gi-hun untuk bermain Russian Roulette di mana mereka akan bergantian menembakkan pistol yang hanya berisi satu peluru ke kepalanya sendiri. Agar lebih istimewa, mereka harus menarik pelatuknya terus-menerus tanpa memutar silindernya. Mendengar itu, Gi-hun yang sudah bulat dengan tujuannya menerima tantangan si pria berjas walaupun dia sadar pasti salah satu di antara mereka akan ada yang mati. Putaran demi putaran mereka lalui yang membuat situasi sangat menegangkan. Hingga sampai di putaran kelima, kini giliran Gi-hun yang harus menarik pelatuknya. Si pria berjas terus memberikan rasa takut karena saat ini hidup dan mati Gi-hun adalah 50-50 dan tiba-tiba dengan selamatnya Gi-hun berarti kini giliran si pria berjas menarik pelatuknya dan kita semua tahu jika 5 silinder yang kosong sudah mereka tembakkan. Ternyata suara tembakan tadi terdengar oleh Junho yang sudah tiba di sana. Dia pun segera masuk ke dalam hotel memeriksa beberapa kamar di sana hingga pada akhirnya dia menemukan Tae-sik dalam keadaan terikat. Lantas Junho pun menanyakan keberadaan Gi-hun padanya. 성균 어딨어? Sementara Gi-hun terlihat mendapatkan sesuatu di saku si pria berjas yang sudah koit. Dia itu sebuah kartu undangan khusus VIP yang bertuliskan alamat lokasi acara. Tak lama dari itu Junho datang dan menangkap Gi-hun atas tuduhan pembunuhan. Tapi baru aja Gi-hun akan diborgol, tiba-tiba melihat orang asing yang ada di hadapannya, Gi-hun sempat curiga terhadap Tae-sik. Untungnya sebelum Gi-hun menembak, Tae-sik menjelaskan kalau dia adalah anak buah bos Kim yang sudah tewas oleh si pria berjas. Singkat cerita, saat Junho tersadar, dia menceritakan kenapa dirinya mencari Gi-hun. Pada waktu permainan Squid Game 2 tahun lalu, Junho berhasil menyusup dan menyamar sebagai petugas untuk mencari kakaknya yang hilang. Bahkan kala itu Junho sempat bertanya pada Gi-hun tentang keberadaan kakaknya yang bernama In-ho. Dan sampai sekarang pun dia masih mencari keberadaan kakaknya, tetapi Junho tidak memberitahu Gi-hun jika kakaknya itu adalah si frontman. Untungnya Gi-hun masih ingat jika waktu itu memang ada petugas bertopeng yang bertanya akan hal tersebut. Sehingga dia pun percaya pada Junho. Lalu Gi-hun mengatakan kalau sekarang dia bertekad mengakhiri permainan itu dengan cara menangkap si frontman dan sekaranglah waktunya. Karena Gi-hun memiliki kartu undangan khusus VIP dari Squid Game di mana kemungkinan besar si frontman akan berada di sana. 오일남이 죽기 전에 얘기했었지. 자기 고객들을 위해서 게임을 만들었다고. 내가 그놈들 찾는 걸 도와줄게. Gi-hun yang sudah percaya pada mereka mengajak Junho dan Tae-sik ke sebuah kamar yang berisi uang, di mana Gi-hun menyebutnya itu adalah uang berdarah dari hadiah Squid Game yang ia menangkan. Dia akan gunakan uang tersebut untuk membayar orang-orang profesional guna menangkap si frontman. Lalu Gi-hun mengajak ke kamar lain yang dijadikan gudang senjata lengkap dengan tempat latihan tembaknya.
Beberapa hari kemudian, Gi-hun mulai menyiapkan rencananya di mana dia mencabut gigi belakangnya lantas diganti dengan gigi palsu yang dilengkapi GPS untuk berjaga-jaga dikala Gi-hun berada dalam bahaya saat masuk dalam lingkungan si frontman. Bukan hanya itu saja, Gi-hun juga sudah menyewa tentara bayaran yang siap mati untuk melancarkan rencananya tersebut. Singkat cerita, malam pertemuan para VIP Squid Game sudah tiba. Terlihat Gi-hun memasang earpiece lalu memasuki sebuah klub bersama Tae-sik yang mana saat di dalam, Gi-hun langsung fokus mencari si frontman dengan ciri khasnya memakai jubah hitam dan bertopeng hitam pula. Junho yang mengawasi dari luar melihat ada beberapa anak buah si frontman akan memasuki klub tersebut. Namun saat memberi laporan pada Gi-hun untuk waspada, Gi-hun tak meresponnya hingga para pasukan Pinky menemukan Gi-hun dan Tae-sik. Di sana Gi-hun diajak keluar untuk menemui si frontman dengan memasuki sebuah mobil limosin. Sementara Junho yang sudah berada di dalam menemukan Tae-sik dalam keadaan pingsan. Dan dia melihat pergerakan Gi-hun sudah berada di luar gedung. 최선이 어디요? 기억하나? Junho pun memerintahkan para pasukan untuk mengikuti mobil limosin putih sampai menunggu perintah selanjutnya guna melakukan penyergapaan. Ternyata di dalam mobil tidak ada siapa-siapa. Gi-hun hanya bisa berbincang dengan si frontman melalui speaker babi di mana si frontman menyarankan pada Gi-hun untuk tidak ikut campur dan lebih baik menikmati hadiah yang didapatkannya. Karena walau bagaimanapun Gi-hun berusaha, dia tidak akan mampu menemukan dirinya. Sementara pasukan yang sedang mengikuti Gi-hun keberadaannya telah diketahui dan mereka dengan mudah dilumpuhkan oleh para sniper Pinky yang sudah dipersiapkan. Hingga Junho pun berusaha mengejar Gi-hun, namun nyatanya rencana mereka sudah diketahui dari awal. Kembali pada Gi-hun yang sadar akan susahnya menemukan si frontman, dia pun meminta agar dirinya kembali diikutsertakan pada permainan Squid Game selanjutnya, di mana dia meyakinkan si frontman jika ia ikut serta maka para tamu VIP akan menikmatinya, karena sang juara datang kembali menantang maut dalam sebuah permainan. 원한다면 뜻대로 해주지. 게임에 돌아온 걸 환영하네. Singkat cerita, berbekal GPS, Junho dan Tae-sik serta para pasukan menaiki kapal Kapten Jae-kang yang sudah 2 tahun terakhir ini menemani Junho mencari pulau tempat diselenggarakannya permainan Squid Game. Kapten Jae-kang yang cukup kebingungan dengan pasukan bersenjata pun diberi penjelasan oleh Junho tentang kronologis kejadiannya. 정말? 네. 그 사람이 다시 그 섬으로 끌려 들어간 것 같아요. Di waktu yang sama, Gi-hun terbangun sudah mengenakan seragam permainan yang bernomor 456 dengan beberapa peserta Squid Game lainnya. Dan tak lama kemudian, pasukan Pinky datang untuk memberikan penjelasan tentang peraturan yang harus dipatuhi. 이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다. 6개의 게임을 모두 통과하신 분들께는 거액의 상금이 지급됩니다. Dari sini ada beberapa peserta yang komplain karena baju mereka tiba-tiba diganti dan ada juga yang komplain agar ponsel dan barang pribadi mereka segera dikembalikan. Mereka yang tak terima dengan penjelasan yang diberikan membuat si Pinky Kotak membongkar semua identitas para peserta, termasuk total hutang-hutang yang mereka miliki selama ini. Mulai dari pacar Junhee yang bernomor 333 bernama Kens, yaitu seorang YouTuber yang rungkat dan menyebabkan kerugian sebesar 15,2 miliar won. Atas hal itu, Kens banyak dicari orang dengan dugaan penipuan serta pelanggaran undang-undang telekomunikasi dan investasi keuangan, serta jumlah hutang Kens saat ini adalah 1,8 miliar won. Selanjutnya ada peserta bernomor 196, dia bernama Kak Mina yang punya hutang sebesar 45 juta won, peserta bernomor 120 Choyun yang punya hutang 330 juta won, kemudian pria berambut ungu yang memiliki julukan Thanos bernomor 230 punya hutang 1,19 miliar won, dan yang punya hutang paling besar yaitu peserta nomor 100 seorang pria tua bernama Jongdae yang punya hutang sebesar 10 miliar won.
Dengan disebutkan hutang mereka masing-masing, sontak suasana menjadi hening. Si anggota Pinky pun kembali menjelaskan tentang peraturan dalam permainan yang sudah dibuat seadil mungkin. Salah satunya jika mereka ingin ikut dalam permainan, para peserta diwajibkan menandatangani sebuah kontrak dari 6 permainan yang akan mereka mainkan. Hadiah uang akan dikumpulkan dalam sebuah celengan babi besar yang tergantung di atas para peserta. Total hadiah jika sampai ke permainan terakhir yaitu sebesar 45,6 miliar won atau jika dalam rupiah kurang lebih 512 miliar. Di sini si penyelenggara menegaskan tidak ada paksaan sedikit pun di mana setiap satu permainan yang selesai dilaksanakan para peserta berhak untuk memilih mundur ataupun lanjut, akan tetapi harus melalui sebuah voting. Yang mana jika peserta yang memilih mundur lebih banyak dibandingkan yang lanjut, maka permainan pun akan diakhiri dengan uang hadiah yang akan dibagi rata. Sesaat kemudian pria bernomor 007 yang bernama Yongsik terkejut dihampiri oleh ibunya, yang mana si ibu juga heran setelah beberapa hari anaknya tidak pulang harus bertemu di tempat seperti ini. Ibunya memberitahukan jika beliau mengikuti ajang permainan ini mudah-mudahan bisa pulang dengan membawa uang banyak untuk melunasi hutang-hutang anaknya yang hungkad akibat gemar bermain judi. Tanpa memperdulikan mereka berdua, satu persatu dari para peserta pun mulai menandatangani surat perjanjian yang sudah dipersiapkan, di mana setelah Ken menandatangani surat tersebut, dia dihampiri oleh Thanos dan temannya bernama Namgu, yang ternyata mereka berdua adalah korban dari tindakan Ken dalam konten YouTube-nya. Ken meyakinkan para penontonnya untuk menginvestasikan uang mereka pada MG Coin, yaitu salah satu nama koin dari kripto, di mana si Thanos dan Namgu yang sangat percaya langsung menginvestasikan seluruh tabungannya untuk membeli koin tersebut, hingga mereka berdua pun jatuh miskin dan sangat terpuruk sebelum mendapatkan kartu undangan. Setelah para peserta teken kontrak, yang artinya mereka semua akan ikut dalam permainan. Selanjutnya mereka harus menjalani sesi pemotretan, dan saat itu Gi-hun terlihat dihampiri seseorang yang membuatnya kaget karena orang tersebut adalah teman baiknya yang bernama Jung Bae. Di mana dia sangat heran setelah 3 tahun Gi-hun menghilang, dia bisa bertemu kembali sehingga Jung Bae meminta penjelasan atas menghilangnya Gi-hun. Namun berbeda dengan Gi-hun yang sangat mencemaskan Jung Bae karena ikut dalam permainan ini. Dia pun hanya mengatakan jika Jung Bae harus tetap di belakangnya, dan untuk penjelasannya Jung Bae nanti akan tahu sendiri. Di sisi lain, Tae-sik bersama pasukannya ditugaskan terlebih dulu oleh Junho untuk memeriksa pulau yang merupakan titik lokasi dari sinyal GPS Gi-hun. Tidak jauh dari mereka terlihat seorang pria yang lagi memancing di pinggir pantai, dan saat dihampiri secara mengejutkan Tae-sik menyadari jika titik GPS-nya tepat berada di sana. Yang mana setelah dicari, Tae-sik menemukan chip GPS yang sudah terlepas dari gigi palsu Gi-hun. Dan saat dikonfirmasi, si pemancing yang tidak tahu apa-apa menjelaskan jika kotak berikut umpannya itu pemberian dari pemancing lain. Kembali pada Gi-hun, di mana dia bersama para peserta akan memulai permainan pertama, yaitu bermain lampu merah lampu hijau, di mana mereka harus cepat-cepatan sampai ke garis finish sebelum waktu yang ditentukan habis. Kalau peserta melanggar peraturan, yaitu bergerak saat lampu merah dan terlambat sampai ke garis finish, mereka akan langsung dieliminasi saat itu juga. Tentunya para peserta selain Gi-hun menganggap permainan tersebut adalah permainan sepele. Sementara Gi-hun sendiri sangat cemas karena bala bantuan tak kunjung datang, sehingga dia pun mencabut gigi palsunya dan mendapati jika chip GPS yang terpasang sudah tidak ada. Gi-hun yang tak ingin para peserta mati sia-sia terpaksa memberitahukan apa yang akan terjadi dalam permainan ini, namun Gi-hun malah ditertawakan dan dianggap sedang mabuk kuda. 대가리 속에 도청 장치가 있다. 무슨 일이 생겨도 놀래서 뛰거나 달아나면 안 돼요. Tak peduli dengan apa yang mereka pikirkan, Gi-hun terus berusaha memberikan arahan agar mereka jangan bergerak sedikit pun, bahkan berbicara pun tidak boleh. Karena mata dari boneka yang ada di depan terpasang sebuah sensor untuk memantau gerakan. Gi-hun yang sangat serius memberikan instruksi membuat mereka sedikit percaya. Namun pada suatu momen, Kak Mina harus bergerak karena merasakan ada binatang yang merayap di lehernya. Akibat kejadian tersebut, banyak para peserta yang tewas karena mereka syok dan sangat panik dengan kebrutalan permainan ini. Sedangkan Gi-hun terus berteriak agar mereka tetap tenang dan jangan bergerak sedikit pun.
Jalannya permainan semakin mengerikan meski Gi-hun sudah mencoba cara terbaik agar mereka lolos dalam permainan, di mana para peserta dianjurkan membuat barisan yang di depannya orang bertubuh besar, sehingga sensor si boneka susah mendeteksi gerakan para peserta. Tapi tetap saja masih ada korban akibat si Thanos yang menggila karena sebelumnya telah mengkonsumsi narkoboy. 땡. Di saat detik-detik terakhir mereka harus berpacu dengan waktu untuk mencapai ke garis finish, Gi-hun yang sudah sampai di garis finish terlebih dulu malah kembali masuk untuk menyelamatkan seorang peserta yang masih hidup, dan inilah yang terjadi. Singkat cerita, setelah permainan pertama selesai, Pinky Kotak memberikan ucapan selamat pada para pemain yang berhasil lolos dari permainan pertama. Dia mengumumkan jika pemain yang tereliminasi di babak pertama sebanyak 91 orang. Gi-hun yang ingin segera menghentikan permainan segera angkat suara dan meminta untuk melakukan voting bagi siapa saja yang ingin berhenti sesuai dengan pasal nomor 3 dalam surat perjanjian. Usulan Gi-hun pun disetujui, namun sebelum itu si Pinky Kotak mengumumkan hadiah yang terkumpul dari 91 pemain yang dieliminasi baru mencapai 9,1 miliar won. Dan jika dibagi rata untuk 365 pemain yang tersisa, maka masing-masing akan mendapatkan 24,9 juta won. Para pemain tentunya kaget mendengar nominal yang jauh berbeda dengan apa yang sudah dijanjikan. Namun si Pinky Kotak menjelaskan kesalahpahaman tersebut, di mana setiap babaknya hadiah akan terus bertambah dengan hitungan 100 juta won untuk satu pemain yang tereliminasi. Dan jika ingin mendapatkan 45,6 miliar won, mereka harus menjadi satu-satunya pemain yang bertahan sampai babak terakhir. Dari sini mulailah voting dilaksanakan. Mereka terlihat bimbang apa yang harus mereka pilih antara warna merah untuk berhenti atau biru untuk melanjutkan. 33번 Pemain yang menolak ataupun lanjut diberi batu khusus yang ditempelkan di jaket mereka masing-masing. Hingga setelah hampir dari semua pemain sudah memberikan pilihan, Gi-hun yang tidak mau permainan itu dilanjutkan mencoba ngasih paham kalau permainan kedua akan semakin sulit dan tentunya akan lebih banyak memakan korban. Untuk meyakinkan mereka, Gi-hun terpaksa mengatakan kalau dirinya bisa tahu semua permainan karena dia adalah pemenang dari permainan Squid Game sebelumnya. 죽을 겁니다. 그때 같이 게임을 했었던 사람들은 혼자서 우승이라도 했다는 거야? Mendengar ucapan dari Gi-hun, para pemain termasuk Jongdae dan juga si Thanos malah lebih bersemangat untuk melanjutkan permainan. Mereka merasa dengan adanya sang juara, mereka bisa lebih mudah memenangkan di setiap permainannya. Kemudian voting pun dilanjutkan kembali, di mana hasil sementara terlihat imbang hingga pada saat penentuan ini kita dibuat terkejut yang mana peserta nomor 001 yang akan menentukan jalan tidaknya permainan ini ternyata dia adalah In-ho alias si frontman yang semua orang belum mengetahuinya termasuk Gi-hun.